Ternyata inilah yang menjadi konflik besar terkait pandemi corona ini. Kita baca ini, Presiden Tanzania John Magufuli sengaja mengimpor tes kit yang disediakan WHO untuk menguji keabsahan alat tersebut. Ternyata hasilnya apa? Buah pepaya, kambing, hingga oli dinyatakan corona positif. Kita lihat ceramahnya. Tulichukua sampo za mbuzi, tukachukua sampo za kondoo, tukachukua sampo za papai, tukachukua sampo za oili ya gari bila wao kujua, na tukazipa majina. Tulipopeleka sampo ya papai tukaipa jina Elizabeth Anne, miaka 26, female. Papai lile lilikuwa positive kwamba lina corona. Tumepeleka sungura ikawa determined. Tumechukua mbuzi akawa positive. Sasa ni lazima pawe na maswali mengi ya kujiuliza sisi kama Watanzania, lakini na dunia na Afrika nzima lazima ijiulize vizuri katika tatizo hili la ugonjwa, kwamba kuna kitu fulani ambacho inawezekana hakijaeleweka kwa Watanzania na kwa wanasayansi, lakini inawezekana hata duniani hawajakielewa. Jadi memang corona ini masih menjadi ini debat yang tak ada sudahnya. Ada yang mengira memang benar-benar penyakit, ada yang memang corona ini adalah suatu konspirasi agar supaya vaksinnya laris dibeli. Sama seperti virus, antivirus. Orang yang punya antivirus itu adalah orang yang membuat virusnya. Sama seperti ini, WHO punya antivirusnya, yang menyebarkan virusnya bisa jadi WHO-nya. Jadi ini memang ini dipertanyakan, apakah benar corona itu? Apakah benar? Kok nggak masuk akal ini loh, sampai curiga gini loh Tanzania ini presidennya. Kita lihat komennya. Apa ini katanya? Palsu dari mana? Kan jadi ketahuan. Kok bisa ya presiden ngasih info palsu, kata Tempo? Aneh gak sih? Presiden juga manusia. World problem. Gue langsung ngecek Google, beritanya beneran ada dari bulan kapan, videonya juga ada. Jadi yang palsu apa? Sebenarnya kita udah tahu, tapi apa ini? Sebenarnya kita udah tahu, tapi katanya nggak punya kekuatan plus media berbondong-bondong beritain corona doang. Harus pura-pura nggak tahu biar tetap hidup. Bro, lu aman kan? Bro, lu aman. Jadi ini saya sempat lihat video juga di mana ada dokter yang menyatakan bahwa corona ini hanya konspirasi. Beberapa saat kemudian dokter ini hilang, dinyatakan entah itu meninggal atau segala macam. Intinya orang yang mengatakan corona ini konspirasi akan diincar. Jangan sampai terbukti. Sangat bahaya sekali. Ini sangat seram sekali sekarang ini. Sekarang kita coba lihat berita dulu ya, berita tentang Habib Rizik. Habib Rizik ini Habib yang menjadi idola di Indonesia, di mana beliau sendiri menjadi imam besar FPI. Ini dengarkan. Ya, yang dipertontonkan ini oleh negara di jutaan rakyatnya
yang masyarakat awam nilai ini kan negara hukum. Hukumnya berlaku untuk semua. Tapi faktanya yang dipertontonkan ini oleh negara jutaan rakyatnya ada ketidakadilan. Kerumunan massa itu nggak cuma sekarang. Faktanya iring-iringan wali kota di Medan, di Solo terjadi. Dan itu sudah di udah diusut ya. semua ya, di Medan sudah dipanggil, Ormas berkumpul tanpa pakai masker, tanpa jaga jarak, ya. Nggak ada berita sebesar ini. Ada sebuah perlakuan yang berbeda dengan sekarang, dengan yang lalu-lalu. Ini koridornya berbeda. Ini kerumunan protokol kesehatan yang sementara yang pilkada itu ada undang-undang. Nah, memang sebelum pilkada ada Bawaslu. Bawaslu itu kan mengevaluasi secara total bagaimana pelaksanaan pilkada yang ada di daerah. Yang tadi disebut oleh Ustadz itu kan di Medan, katakanlah di Medan. Di Medan kemarin sudah dipanggil kok dan bahkan sudah ditetapkan sebagai tersangka relawan yang juga pendukung salah satu paslon, ya kan? Nah, itu semua udah dipanggil, udah jadi tersangka. Nah, kalau yang lain-lainnya, ya ini semua lagi diproses semuanya. Juga. Nah, sekarang apakah itu yang sudah dipanggil, sudah diproses, harus semua diupload ke media? Kan nggak juga. Kalau yang ini, kok kenapa jadi berita yang rame? Ya, karena jutaan orang berkumpul dalam suatu tempat, ya jelas itu lebih ramai berita daripada di daerah. Oke, coba lihat demo-demo. Demo-demo kan sebetulnya kalau dibilang pelanggaran protokol pelanggaran, tapi kenyataan di lapangan beda. Mereka juga exercise hak konstitusional untuk Oke, tapi apakah Anda sependapat pilkada itu ranah hukumnya berbeda karena kan aturannya Bawaslu, KPU, kemudian juga sanksinya juga hukumnya berbeda. Ada undang, tapi persoalan protokol kesehatannya sama atau beda? Tapi saya tadi setuju bahwa kesehatannya sama. Wes lah, speechless. Jadi nggak bisa berkata-kata apa-apa wes. Kalau bicara soal politik memang boh. Nah ini. Kenapa baru sekarang? Sebetulnya agak aneh ya. Kalau Polda Metro memanggil Gubernur DKI untuk klarifikasi. Istilah klarifikasi aja satu yang aneh. Tidak ada itu yang namanya istilah klarifikasi. Bang Fatih, saya mau tanya, jadi Anda sama sekali tidak melihat ada yang perlu dikritisi dari rangkaian kegiatan dan kerumunan yang melibatkan imam Kita besar harus kritik FPI? semua. Ya, kita harus kritik semua. Kalau begitu saya ingin minta ada pilkada Jawa Tengah. Kalau begitu saya sebelum masuk Tapi ke sana, saya ingin minta kritik Anda dulu. ini karena ada dua nama yang penting. Satu namanya Habib Rizik Syihab, satu namanya Anies Baswedan. Dua orang ini mungkin tidak disukai oleh pemerintah. Coba kalau dua ini adalah orang yang dekat dengan pemerintah, mungkin tidak begini jadinya. Misalnya pilkada di berbagai tempat yang jelas kerumunan, nggak ada yang diproses. Ya kan? Ini jelas masih ada proses dari DKI seperti dikatakan oleh Pak Wagub. Negara nggak pernah ada masalah dengan Pak Habib Rizik, beliau ulama. Tapi ini kan ada masalah hukum. Ini masalah hukum, masalah pelanggaran protokol kesehatan. Jadi nggak ada hubungannya antara figur ulama dengan pelanggaran protokol kesehatan. Nah, kalau pelanggaran protokol kesehatan siapapun Dari- itu harus Misalnya kenapa baru Kemudian sekarang? kalau Pak Anies itu kan kepanjangan gubernur itu kepanjangan tangan pemerintah pusat. Jadi karena kepanjangan tangan, ya kalau umpamanya gubernur, siapapun itu gubernurnya ada kesalahan, ya kalau dijewer wajar. Dan tinggal jadi proses gini aja kok, nggak masalah. Jadi kenapa baru sekarang? Tadi contoh-contoh pilkada banyak, termasuk di Solo, di mana ya, terlalu banyak lah. Ada yang joget-joget, ada yang apa. Kenapa baru sekarang? Pilkada. Kenapa begitu ada nama Ya. ini baru pulang, Ya. ya Habib Rizik, baru seolah-olah ada enforcement. Pilkada dengan kerumunan berbeda, Pak Fadli.
tadi kalau pilkada kan ada undang-undangnya sendiri, ada peraturan KPU, ada Bawaslu di sana. Bukan pilkada, Bawaslu ada itu juga monitor pilihan dan atau rekomendasikan. kegiatan kumpul-kumpul lain. Tadi disebutkan bahwa sesungguhnya kerumunan massa yang melanggar protokol kesehatan tidak hanya dilakukan oleh Ormas FPI, tetapi juga dilakukan oleh Bansa di Banyumas, kemudian juga pengajian Habib Lutfi yang sempat dipadati jamaah berhimpit, banyak tidak menggunakan masker. Ya, saya tentu mengatakan bahwa tidak boleh pandang bulu. Siapapun masyarakat yang melakukan kerumunan, tidak memenuhi protokol kesehatan, ya itu harus ditegakkan aturannya, siapapun dia. Tapi paling tidak, kita pun melihat contoh bagaimana Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah itu mengundurkan acara muktamarnya. Itu menunjukkan bahwa dua ormas besar itu memahami bahwa COVID ini nyata dan berbahaya. Saya pun mengikuti bagaimana Kiai Mustafa Bisri Gusmus memberikan contoh tentang bahayanya COVID. Lalu dia tidak menerima tamu dan terus mewanti-wanti. Luar biasa. Yes. Ini apa ini. Polda Metro Jaya melakukan pemanggilan Gubernur DKI Anies Baswedan sehubungan kerumunan massa. Adanya dugaan tindak pidana yang tidak mengetahui penyelenggara. Saya tadi telah memenuhi undangan untuk memberikan klarifikasi dan prosesnya berjalan dengan baik. Kemudian ada 33 pertanyaan yang tadi disampaikan menjadi sebuah laporan sepanjang 23 halaman. Semuanya sudah dijawab sesuai dengan fakta yang ada, tidak ditambah, tidak dikurangi. Adapun detail isi pertanyaan, klarifikasi dan lain-lain biar nanti menjadi bagian dari pihak Polda Metro Jaya untuk nanti meneruskan dan menyampaikan sesuai dengan kebutuhan. Saya tadi telah selesai. Ini adalah tahap, makanya sifatnya undangan klarifikasi. Undangan klarifikasi untuk menentukan ada atau tidak adanya pidana. Jadi apakah nanti akan dipanggil yang bersangkutan dan lain sebagainya sangat bergantung kepada hasil penyelidikan. Setelah hasil klarifikasi ini dilakukan dengan beberapa bukti, nanti baru akan dilakukan gelar perkara untuk dinaikkan menjadi penyidikan. Nah, proses penyidikannya ini langsung berlangsung, nanti baru menentukan siapa tersangkanya. Ini adalah Habib Rizik benar-benar ditakuti oleh pemerintah. Baru datang langsung dicari masalah-masalahnya, dicari kesalahan-kesalahannya. Luar biasa. Nah, sibuklah mengisi waktumu dengan ucapan-ucapan yang baik dan berfikirlah dalam sesuatu yang dapat menyebarkan kasih sayang dan cinta antara hamba-hamba Allah. Sibuklah mengisi waktumu dengan ucapan-ucapan yang baik. Jadi selama punya waktu beraktivitas, tidak tidur, jadi dalam keadaan sadar, gunakanlah waktu itu dengan ucapan-ucapan yang baik. Sehingga waktumu itu tidak sia-sia. Setiap apapun yang baik-baik itu akan berpahala. Lalu bagaimana ketika waktumu seumur hidup digunakan untuk melakukan hal-hal yang baik? Maka pahala terus mengalir tiap detik. Semangat menjalankan sunnah-sunnah adalah bagian dari adab-adab hati. Sedangkan meremehkan amalan sunnah adalah tanda hati yang sakit. Karena hal ini akan menjadikan seseorang salik berpaling dari amalan dan petunjuk imamnya. Jangan pernah meremehkan sunnah. Apalagi kita orang yang awam yang sedang mencari jalan kebenaran. Ketika kita sudah meremehkan sunnah, maka
hati kita yang ingin menuntut kebaikan, menuntut kebenaran akan terkikis sehingga lama-lama menjadi lupa kepada tujuan utama, yakni menuntut, ingin mencari jalan yang lurus. Tujuan awalnya ingin mencari jalan yang lurus, tapi karena melalaikan sunnah, akhirnya tidak tahu apa-apa, akhirnya sudah bengkok jalannya.